akan dialog juga kali ini adalah detik yang penting bagi salah sebuah negara yang dijangka bakal menyertai ASEAN mungkin pada tahun hadapan, iaitu Timor Leste. Dan saya berbesar hati pada pagi ini bersama dengan Tuan Hernan Nicoilio yang merupakan Menteri Luar Negeri Timor Leste. Selamat pagi Tuan, terima kasih sudi bersama kami. Selamat pagi untuk Malaysia, selamat pagi untuk semua saudara-saudara yang ada di sini hari ini. Baik, sama-sama Tuan. Dan sehingga kini telah pun banyak dibincangkan tentang status Timor Leste sebagai negara ASEAN dan kebersediaan Timor Leste sendiri. Jadi setakat ini di mana perkembangannya Tuan? Ya, Timor Leste, keinginan Timor Leste untuk menjadi negara anggota ASEAN itu muncul even sebelum kita jadi negara merdeka di tahun 1974. Pada waktu itu ada delegasi kita ke Indonesia, tahun 1974 sudah kita mengekspresikan keinginan kita untuk bergabung dengan saudara-saudara kita di wilayah ASEAN ini di bawah satu wadah organisasi negara ASEAN. Kemudian setelah kita restorasi kemerdekaan di tahun 2002, kita mulai dengan proses secara sistematik dan terstruktur untuk bisa menjadi negara anggota ASEAN, sehingga kita mulai dengan proses untuk menjadi anggota ARF, kemudian kita menandatangani Treaty of Amity, dan akhirnya di tahun 2011 kita secara resmi kita submit application kita untuk menjadi anggota daripada negara-negara ASEAN. Sejak dari tahun itu memang seperti saya katakan tadi sudah kita mengadakan suatu analisis terhadap kesiapan kita sendiri, terhadap kondisi yang kita lalui, dan juga terhadap dinamika dari wilayah ASEAN itu sendiri. Sehingga beberapa aspek yang kita tangani sejak masa itu adalah masalah seperti di bidang ekonomi, di bidang keamanan, di bidang masalah budaya, sosial, dan lain sebagainya, sesuai dengan 3 pilar yang dicanangkan untuk menjadi 3 pilar dari ASEAN Community. Baik. Banyak juga dilaporkan dalam media bahawa insyaAllah tahun hadapan Timor Leste mungkin akan mendapat keputusan untuk diterima masuk ke dalam ASEAN, dan ada juga yang melaporkan bahawa awal tahun hadapan juga mungkin keputusan itu dapat dicapai. Jadi dalam tempoh lebih kurang 5 bulan sebelum menjelangnya hujung tahun nanti, bagaimana tahap kesiapsiagaan atau kebersediaan Timor Leste sendiri untuk menyertai sepenuhnya dalam ASEAN? Dari Timor Leste sendiri sejak dari masa di mana kita menyampaikan surat kita kepada ASEAN, dari saat itu juga kita sudah siap untuk menjadi negara anggota ASEAN. Sekarang memang kita menunggu keputusan dari saudara-saudara kita negara ASEAN tentang masalah itu. Jadi bisa saya katakan mewakili negara kita bahwa setiap saat di mana keputusan itu diambil, Timor Leste pada saat itu juga siap untuk masuk. Baik. Itu satu petanda yang cukup baik Tuan. Baik, dan selain daripada itu, antara mungkin juga sumbangan ataupun peranan Timor Leste sekarang ini sebelum menjadi anggota penuh. Jadi apa agaknya yang mungkin boleh Timor Leste lakukan secara aktif? Timor Leste, sekalipun Timor Leste merupakan suatu negara yang relatif cukup baru, karena kita mulai sebagai suatu negara baru di tahun 2002, jadi kita masih berusia sangat muda, baru 13 tahun. Tapi sejauh ini Timor Leste sudah melewati beberapa tahap penting dalam proses pembangunan negara dan pembangunan ke masyarakat kita. Yang pertama, kita berhasil membentuk semua institusi kenegaraan yang diperlukan. Yang kedua, kita mencapai otonomi di masalah pembiayaan kenegaraan kita. Saya bisa sampaikan bahwa Timor Leste sekalipun masih baru, kita merupakan suatu negara yang tidak mempunyai utang sama sekali. Dan untuk sementara ini kita mempunyai suatu cadangan devisa negara yang kita investasikan melalui beberapa modalitas yang ada. Itu dana-dana itu berasal dari sumber gas dan minyak kita. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa secara finansial kita cukup merdeka, kita cukup mempunyai suatu otonomi yang cukup tinggi. Dan di bidang politik itu sendiri, Timor Leste mulai sekarang, mulai dari beberapa tahun yang lalu, kita mulai aktif secara internasional. Jadi saya bisa memberikan contoh, salah satunya Timor Leste adalah negara bagian dari negara-negara komunitas berbahasa Portu, yang CPLP. Di situ kita ada 9 negara dengan terdistribusi di 4 benua, di Amerika, Eropa, di Asia, Timor Leste hanya sendiri, tapi juga di Latin Amerika, di mana melibatkan negara-negara yang cukup besar seperti Brazil, Angola, Mozambik, dan sebagainya, Portugal di Eropa dan sebagainya. Di bidang itu kita juga mencanangkan suatu program kemasyarakatan di dalam organisasi CPLP itu sendiri. Dan tahun ini Timor Leste yang menjadi sebagai rotating chair untuk CPLP, sehingga kita mencanangkan tema sentral untuk kepresidenan kita adalah CPLP dan globalization. Jadi kita mulai melihat dari aspek sosial itu sendiri menjadi suatu dasar untuk pengembangan ekonomi, untuk kemakmuran bersama. Itu salah satu forum yang kita gunakan. Forum yang kedua tentu saja Timor Leste sendiri terlibat secara mendalam di apa yang disebut sebagai G7 Plus, tapi yang kecil bukan yang besar. G7 Plus itu merupakan gabungan dari negara-negara yang masih
fragile, yang masih dalam tahap yang membutuhkan suatu pembangunan yang lebih terstruktur, lebih sistematis untuk bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai. Itu mula-mula kita mulai dengan 7 negara, sekarang kita ada sekitar 20 negara anggota di dalamnya. Melalui forum ini, apa yang kita ingin sampai adalah supaya bisa membawa suara-suara dari negara-negara kecil ini ke forum internasional. Dan itu sekarang sedang terrefleksi di dalam usaha kita untuk merencanakan new goals under the post-2015 development goals. Jadi untuk UN General Assembly bulan September mendatang, kita mengharapkan bahwa salah satu goal yang kita juga perjuangkan bersama dengan rekan-rekan kita supaya bisa tercantum di dalam goal yang post-2015. Jadi kemungkinan besar itu dari mereka mengatakan itu namanya mungkin Sustainable Development Goals, dan salah satu yang kita perjuangkan adalah satu goal yang merefleksikan keinginan daripada negara-negara yang fragile, yaitu adalah peaceful society and just society. Sehingga di bidang ini sekalipun kita masih baru seperti saya canangkan, kita mulai terlibat bukan hanya di dalam wilayah dalam negara kita sendiri, tapi di bidang regional, terutama ASEAN merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri kita, dan yang kedua adalah masalah membawa negara-negara yang masih fragile bersama sehingga kita bisa mempunyai suara yang lebih bisa didengar di arena internasional. Jadi kita mulai bergerak sedikit keluar dari wilayah timur sendiri. Jadi pada 5 tahun pertama kita fokuskan di dalam negara untuk membentuk institusi, menggalang dana yang kita perlukan untuk membangun negara. Mulai tahun ke-6 kita mulai melihat ke wilayah kita sendiri, dan setelah itu kita mulai pergi keluar sedikit. Sehingga saya pikir itulah merupakan salah satu responsibility kita sebagai bagian dari international society, sebagai bagian dari civilized world. Sehingga kita perlu bekerja bersama, karena kita sadar bahwa kalau bekerja sendiri kita tidak akan sampai di mana-mana. Kita perlu menghimpun kekuatan, perlu bekerja bersama. Dengan bekerja bersama manfaatnya akan lebih besar daripada kita bekerja sendiri. Baik. Dan dalam masa yang sama sekarang ini, ASEAN sendiri juga berhadapan dengan beberapa isu yang penting, ya, termasuk dengan kod tata laku Laut Cina Selatan yang juga melibatkan hubungan dengan negara China, hubungan negara luar, ya, isu pemerdagangan, isu hak asasi manusia. Dan ini semua penting. Jadi bagaimana Timor Leste juga melihat isu ini dan kedudukan dalam ASEAN mungkin dapat membantu sama-sama menyelesaikannya. Ya, betul sekali, karena Timor Leste sendiri sejak dari awal kita mencanangkan suatu prinsip yang kita gunakan sebagai prinsip kenegaraan kita, bahwa kita we play by rule of law, international norms, international mechanism untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sehingga dari dasar itu masalah-masalah seperti justice, human rights, demokrasi, rule of law merupakan bagian core yang menjadi bagian dari orientasi dari kebijakan pemerintah kita sendiri. Sehingga saya kira spirit ini juga terrefleksi di dalam apa yang ASEAN Community sendiri mencanangkan. Seperti kemarin umpamanya ada beberapa pendapat yang kemarin keluar selama pembincangan dan juga selama penyampaian pidato dari Yang Excellency Perdana Menteri, juga dari Excellency the Minister of Foreign Affairs, seperti isu-isu seperti peace, stability, inclusiveness, and also sustainability merupakan juga bagian yang sama dengan Timor Leste. Sehingga saya pikir berapa value, jadi geographically kita adalah bagian dari ASEAN, kemudian core value di mana ASEAN anut itu sama juga dengan core value yang kita anut, sehingga sekiranya kita bisa maju lebih baik. Baik Tuan, kita sampai di penghujung buah bicara kita, tetapi saya ingin mencuri masa sedikit, ya. Mungkin Tuan bagi pihak negara Timor Leste, ya, kepada semua penonton-penonton di Malaysia ketika ini, pada pagi ini, mungkin ada peluang-peluang yang boleh cuba dicapai, ya, cuba direbut, ya, oleh rakyat Malaysia sendiri yang menonton, dan dapat mungkin peluang perdagangan di Timor Leste, ada perniagaan di sana yang boleh diceburi. Ya, betul. Timor Leste kita mempunyai 3 pilar untuk pembangunan Timor Leste sendiri. Kita ada satu pilar yang pertama adalah di bidang gas dan minyak, pilar yang kedua di bidang pertanian, dan pilar yang ketiga di bidang turisme. Saya kira ini merupakan bidang-bidang yang baru dimulai, sehingga akan memungkinkan kesempatan yang banyak untuk para investor-investor atau para rekan-rekan saudara kita di Malaysia untuk bisa terlibat. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan Malaysia yang terlibat sebenarnya di dalam pembangunan Timor Leste sendiri. Jadi kita juga menyampaikan banyak terima kasih pada rakyat Malaysia dan pemerintah Malaysia yang telah memberikan kesempatan untuk banyak orang Timor datang belajar di Malaysia untuk bisa mendapatkan keahlian dan pengetahuan untuk bisa menggunakan di Timor sendiri. Jadi saya bisa katakan bahwa itu merupakan hubungan yang sudah terjadi berabad-abad, interaksi antara manusia itu terjadi berabad-abad, interaksi antara pemerintahan mulai terjadi sejak kita mendirikan negara kita. Saya pikir kesempatan itu ada untuk kita semua, dan Timor Leste sangat membutuhkan kerjasama dari semua rekan-rekan yang ada di wilayah kita terutama. Terima kasih banyak-banyak Tuan Hernani Coelho selaku Menteri Luar Negeri untuk Timor Leste, dan mungkin juga di lain masa kita berjumpa. Timor Leste sudah menjadi ahli ASEAN yang tetap, ya. Itu mungkin satu
yang mungkin dinanti-nantikan oleh semua sekali. Dan kepada anda semua, ya, teruskan bersama kami kerana sepanjang hari ini kami masih lagi akan menyampaikan liputan untuk mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-48 yang akan berlangsung sehingga esok. Dan juga yang paling penting sekali adalah kesediaan kita sebagai rakyat untuk sama-sama untuk memastikan segala dasar, segala polisi dan juga mungkin tindakan yang telah pun disusun itu dapat kita laksanakan dengan sempurna. Dan sekian